Halo semuanya, selamat datang. Nah, buat kalian para pembelajar hukum, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang bener-bener fundamental di mata kuliah filsafat hukum. Lewat materi explainer online ini, kita akan menyelami pondasi sosiologis dan ruang lingkup sejarah filsafat hukum zaman kuno. Pernah kepikiran nggak sih gimana ide tentang keadilan dan hukum itu pertama kali muncul? Ini bukan sekedar jatuh dari langit loh, tapi hasil dari perdebatan panjang para filsuf besar di masa lalu. Jadi, siapkan diri kalian karena kita bakal jalan-jalan ke masa lalu buat melihat pondasi hukum yang kita pakai sampai detik ini. Sebagai catatan, seluruh materi yang sangat komprehensif ini disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Explainer ini memang dirancang khusus buat jadi media pengajaran online dan referensi utama kalian. Jadi kalian bisa akses materi berbobot ini kapan aja dan di mana aja. Oke, ini agenda perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pondasi sosiologis zaman kuno, terus masuk ke pemikiran trio filsuf legendaris yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Setelah itu kita intip konsep keadilan di Romawi kuno, dan pastinya ditutup dengan referensi serta satu pertanyaan evaluasi di akhir. Yuk langsung aja. Bagian pertama, pondasi sosiologis zaman kuno, dari mitos ke rasio. Gini, coba bayangin dunia Yunani kuno sebelum munculnya filsafat. Dulu tuh hukum sering cuma dianggap sebagai mitos, atau parahnya lagi, cuma alat buat yang kuat menindas yang lemah. Tapi pelan-pelan masyarakat mulai sadar, mereka butuh tatanan yang masuk akal. Nah, dari sinilah lahir konsep yang namanya nomos. Nomos ini adalah titik nol dari sosiologi hukum. Intinya, hukum itu dilihat sebagai keteraturan sosial. Aturan baru bisa disebut nomos kalau dia punya logos, alias masuk akal secara moral, menjamin keamanan, dan bawa kesejahteraan. Jadi hukum itu dipatuhi karena emang adil, bukan karena dipaksa pakai otot. Lanjut ke bagian kedua, pemikiran Socrates, tatanan kebajikan. Di zaman Socrates, ada kaum sofis yang nyebelin banget. Mereka bilang, hukum itu cuma aturan main yang dibikin sama penguasa buat kepentingannya sendiri. Terus gimana Socrates ngerespon ini? Dia pakai senjata yang namanya eudaimonia. Buat Socrates, tujuan hidup manusia itu bukan sekedar ngejar harta atau kekuasaan, tapi eudaimonia, yaitu kesempurnaan jiwa. Makanya, hukum harus jadi alat buat mencapai kebajikan objektif itu. Socrates ini saking patuhnya sama hukum, dia bahkan rela dihukum mati minum racun hemlock demi ngehormatin hukum negaranya. Buat dia, ngerusak hukum itu sama aja ngerusak pondasi kehidupan kita bersama. Masuk ke bagian ketiga, pemikiran Plato, instrumen keadilan. Nah, sekarang kita ngomongin muridnya, yaitu Plato. Plato ini mikir gimana caranya ide-ide ideal gurunya bisa jalan di masyarakat yang kenyataannya penuh ketidakadilan. Plato ngasih solusi yang sangat pragmatis dan brilian. Menurut dia, hukum itu harus tertulis. Terus, yang paling revolusioner, dia bilang tiap undang-undang wajib punya preambul atau mukadimah. Buat apa? Biar rakyat paham kenapa aturan itu dibuat. Jadi, mereka patuh karena sadar, bukan karena takut. Dan satu lagi yang keren banget dari Plato, dia ngelihat hukuman itu bukan ajang balas dendam, tapi sebagai edukasi, semacam terapi buat memperbaiki jiwa orang yang melanggar. Kita pindah ke bagian keempat, pemikiran Aristoteles, perasaan sosial etis. Setelah Plato, estafetnya diterusin ke Aristoteles. Aristoteles ini yang membumikan ide-ide melangit pendahulunya ke dalam realitas negara. Dia bilang manusia itu zoon politikon, kita makhluk sosial yang butuh tatanan negara. Aristoteles tuh sadar, nyari pemimpin yang sempurna tanpa celah itu susah banget alias hampir mustahil. Makanya, negara hukum itu adalah solusi yang paling realistis dan praktis. Kuncinya satu, hukum itu harus murni penjelmaan akal, harus bebas banget dari yang namanya emosi, nafsu, atau sentimen pribadi. Dan ini dia nih warisan Aristoteles yang pasti udah kalian hafal di luar kepala. Klasifikasi keadilan. Dia ngebagi keadilan jadi dua. Pertama, keadilan distributif. Ini soal proporsi, artinya kita ngasih hak ke seseorang sesuai dengan peran atau jasanya di masyarakat. Kedua, keadilan kumulatif atau korektif. Kalau ini murni soal kesetaraan mutlak. Intinya, kalau kamu rugiin orang lain, kamu harus ganti rugi, nggak peduli apa status atau jabatan kamu. Pembagian ini benar-benar jadi pilar utama dalam studi ilmu hukum kita sampai hari ini kan? Oke, masuk ke bagian kelima, keadilan di Romawi kuno, mengkodifikasi yang ideal. Sekarang kita maju ke era Kekaisaran Romawi. Kalau orang Yunani itu jagonya filsafat abstrak, orang Romawi ini adalah para arsitek yang merakit ide-ide itu jadi sistem hukum yang praktis. Disinilah muncul pembedaan krusial antara lex dan ius. Ini penting banget ya. Lex itu cuma sebatas undang-undang tertulis, teks hukumnya.
Tapi ius, ius ini adalah rohnya, cita hukum yang isinya keadilan sejati. Jadi, sebuah teks aturan, kalau nggak punya ruh ius di dalamnya, secara moral sebenarnya itu udah kehilangan legitimasinya sebagai hukum. Konsep ius atau keadilan tadi dilambangkan sama Dewi Romawi, Justitia, yang diadaptasi dari Dewi Themisnya Yunani. Kalian pasti familiar banget sama simbol ini. Timbangan itu merepresentasikan keseimbangan hak yang presisi. Pedang melambangkan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan yang paling ikonik tentu saja penutup matanya. Ini artinya hukum itu buta. Dia benar-benar nggak memihak, nggak peduli kamu kaya, miskin, atau pejabat sekalipun. Keadilan murni. Dari simbol tagi, seorang ahli hukum Romawi bernama Ulpianus merumuskannya jadi 3 maksim dasar yang legendaris banget. Honeste vivere, hiduplah dengan terhormat, alterum non ladere, jangan merugikan orang lain, dan suum cuique tribuere, berikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Ketiga prinsip inilah yang jadi inti dari frasa demi keadilan yang selalu kita dengar pas hakim ngetak palu di pengadilan modern. Luar biasa kan, gimana warisan zaman kuno ini masih hidup sampai sekarang? Terakhir, bagian ke-6, daftar pustaka dan evaluasi akhir. Sebagai insan akademis, pastinya kita butuh sandaran literatur yang kuat. Nah, materi dari tim penyusun yang kita bahas tadi, itu diramu dari gagasan para ahli dan sarjana hukum terkemuka, seperti Prof. Sudikno Mertokosumo, Prof. Satcipto Raharjo, Theo Huijebers, dan Bernard L. Tanya. Ini yang bikin explainer ini valid banget buat jadi rujukan kalian dalam belajar hukum. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat nih buat kalian pikirin. Ribuan tahun yang lalu, Socrates dan Plato udah wanti-wanti kalau hukum itu harusnya mendidik kita mencapai kebajikan objektif, bukan buat melenggengkan kekuasaan. Jadi pertanyaannya, sebagai sarjana hukum modern di era sekarang, kalau kalian ngelihat sistem di mana hukum cuma direduksi jadi alat buat memuaskan hasrat penguasa, apa langkah akademis dan praktis yang bakal kalian ambil? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin explainer materi filsafat hukum ini sampai habis. Terus jadikan ini sebagai referensi diskusi kalian. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa.